Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Salam santun, salam sejahtera, salam mahabbah dari saya Ewa Kultur untuk para sahabat, para teman, para saudara-saudara saya yang ada di Ewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa merahmati, semoga Allah selalu senantiasa menjadikan para saudara sekalian termasuk orang-orang yang dipilih, orang-orang yang memiliki akhlakul karimah yang indah, orang-orang yang memiliki apa yang keluar dari lisannya penuh kelembutan, orang-orang yang bisa menundukkan pikiran, hatinya, dan jiwanya. Alhamdulillah, untuk kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetahuan ilmu, yakni tentang akhlak. Dan hubungan dengan akhlak tersebut, nantinya saya akan sedikit sentilkan tentang apa itu hati, apa itu pikiran, apa itu akal, apa itu jiwa. Yang mana keseluruhan tersebut itu sangat menentukan pribadi seseorang, sangat menentukan psikologi seseorang, sangat menentukan tentang kualitas dan kuantitas hidupnya. Jadi kita sama-sama tahu tentang Al-Quranul Karim, kita sama-sama tahu tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan seluruh aturannya. Lalu berbicara tentang ilmu kemakrifatan, berbicara tentang ilmu tauhid, berbicara tentang ilmu hakikat, ending dari kesemuanya itu adalah harus ada bentuk wujud perilaku dari ilmu itu sendiri. Makanya lisanul kholi khairum min lisanul maqal. Jadi lisanul kholi khairum min lisanul maqal sebenarnya perilaku tingkah laku manusia itu lebih mulia daripada kita hanya menyampaikan teori, hanya daripada kita menyampaikan ucapan, atau intinya tingkah laku, perilaku, tindakan manusia yang mulia yang bersumber dari ilmu-ilmu yang kita pelajari itu sangat mulia di hadapan Allah. Makanya Islam, Al-Quran, Allah, Rasulullah Muhammad SAW itu menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak. Artinya berakhlak bagaimana? Otomatis kalau kita hubungkan dengan kehidupan sosial, kita berhadapan dengan saudara kita yang lain. Jadi kita itu yang pasti berucap, kita yang pasti berbicara. Bahasa tubuh kita pun apabila kita berinteraksi dengan siapapun, alangkah indah kalau kita itu selalu senantiasa menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang notabene mengaku tauhid. Orang-orang yang berakhlak sangat dimuliakan oleh Allah. Tutur kata orang-orang yang lembut, orang-orang yang apa yang sebelum keluar dari lisannya ditata, dijaga, dipikirkan, itu orang-orang yang sangat disukai oleh Allah. Makanya di dalam pembelajaran ilmu toharo, sebelum kita berwudu, kita disunahkan untuk berkumur. Nah, aturan berkumur ini apa sih maknanya? Tujuannya apa sih? Apa kita cuma berkumur-kumur-kumur? Memang kalau kita kembalikan ke biologis itu sangat membersihkan rongga mulut. Kalau kita hubungkan dengan maknawiyah, dihubungkan dengan kehidupan sosiologi, apabila kita berucap, apabila kita mau ngomong, sebelum kita apa yang keluar dari lisan kita itu kita pikirkan, kita renungkan, nanti nyinggung perasaan orang lain apa enggak, mengecewakan orang lain enggak, merugikan orang lain apa enggak. Intinya akhlakul karimah sangat disukai oleh siapapun. Orang-orang yang bertutur kata dengan lembut, orang-orang yang selalu senantiasa menunjukkan attitude dirinya, lalu selalu menghargai siapapun yang ada di depan kita, insya Allah kita itu akan menjadi orang termuliakan di hadapan diri kita sendiri. Hubungannya dengan hati, dengan pikiran, akal, jiwa bagaimana? Setiap tindakan manusia, perilaku manusia, setiap apapun bahasa tubuh manusia, itu mencerminkan tentang hatinya, mencerminkan tentang keadaan jiwanya, mencerminkan tentang akalnya, mencerminkan tentang pikirannya. Kalau dijelaskan secara psikologis yang namanya akal, pikiran, jiwa, dan hati, ini yang pasti bagaimana? Ini adalah bentuk biologis
komponen unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia. Akan tapi kalau kita ambil inti daripada akal itu apa, pikiran itu apa, hati itu apa, semuanya adalah wujud imateri. Dan semua cerminan ini nantinya akan kekal, akan abadi, pulang ke alam kita nantinya. Dan seluruh modal perbendaharaan yang kita pakai dengan akhlak, yang berhubungan dengan hati, berhubungan dengan tubuh, berhubungan dengan fisiologis, berhubungan dengan siapapun, orang-orang yang nampak akhlaknya, orang-orang yang nampak etikanya kepada siapapun termasuk kepada tubuh ini, kita tidak perlu berbicara berkuar-kuar, kita mengaku orang berilmu, kita mengaku orang makrifat, mengaku orang tauhid, kita tidak perlu berbicara. Orang di depan kita akan bisa menilai diri kita itu siapa. Makanya berhubungannya dengan kemakrifatan, makrifat itu mengenal, tahu, faham. Apabila kita tidak mengenal tentang akhlak itu apa, hati itu apa, akal itu apa, jiwa itu apa, impossible kita akan mengenal sampai kita bermahabbah dan mencintai tentang apa yang saya sebutkan tadi. Makanya sedikit-sedikit bagi para teman-teman, para sahabat, semoga setiap kali apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi modal kita adalah bagaimana kita memiliki kebaikan hati di dalam diri kita. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada siapapun. Jangan pernah bosan untuk menghormati, menghargai siapapun. Jangan pernah bosan kita untuk selalu senantiasa optimis di dalam hidup ini. Intinya, akhlakul karimah itu memberikan kedamaian pada setiap diri. Orang-orang yang bertutur kata dengan lembut, orang-orang yang selalu saling mendoakan dengan dasar ilahi anta maksudi waridoka matlubi, dengan dasar keikhlasan, ketulusan, dengan dasar datang dari jati dirinya, insya Allah hidupnya akan penuh keistimewaan di hadapan diri kita sendiri dan di hadapan Allah. Saya selalu senantiasa mendoakan para teman, para sahabat, seluruh teman-teman saya yang sementara ini ada di Ewa Kultur dan para jamaah. Semoga teman-teman menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah. Teman-teman selalu dituntun di jalan rel-rel ketauhidan Allah. Di jalan rel-rel yang diridhoi, yang nikmat bagi diri kita sendiri, yang nikmat bagi Allah. Dan pada akhirnya nanti, semoga di dalam diam saya, semoga di tempat yang dikeramatkan oleh Allah, semoga para teman, para saudara akhirnya nanti menjadi orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang selalu senantiasa selamat, orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh penyakit. Dan di akhir ending pencariannya, akhlakul karimah yang nomor 1 yang kita dahulukan. Yang kedua, sisanya adalah kita bermahabbah, mencintai Allah dengan sangat total. Saya yakin, sedikit-sedikit bagi para teman, para saudara, apa yang dipelajari, apa yang didengar dari Ewa, semoga menjadi hal yang matang akhirnya, yang masak, yang bisa dikonsumsi, akhirnya menjadi apa? Bisa dijadikan sinar, cahaya, matahari, nurin nurun ala nur bagi para saudara. Dari saya Ewa Kultur, apabila ada khilaf dan salah dan ada kekurangan, insya Allah nanti akan saya sambung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.